Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tidak salah lihat, teman-teman tidak salah channel. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini tampilan pertamanya beda ya. Biasanya kita lihat form dari Visual Basic gitu ya. Cuma kali ini saya pengen mencoba hal yang baru lah ya, video yang baru gitu. Pengen bahas yang lain gitulah. Soalnya Visual Basic saya udah mulai kehabisan ide sih mau bahas apa. Soalnya apa ya? Selama kuliah saya juga nggak terlalu yang begitu mendalami soal visual basic ini ya, jadi cuman kulit-kulitnya aja lah yang bisa saya kuasai gitu dari visual basic. Tapi kalau misalnya teman-teman mau request soal visual basic, mau bikin apa-apa gitu, teman-teman masih bisa tulis aja di kolom komentar gitu. Ya semoga apa ya, ada ide lagi lah soal visual basic. Dan juga kedepannya nggak akan melulu soal visual basic sih, kan seperti yang udah dibahas, bakal bahas bahas pemrograman lain juga lah, kayak C++ gitu. MATLAB juga pengen saya bahas, terus Python, Arduino juga pengen saya bahas sebenarnya, tapi ya satu persatu lah. Oke, ini yang ringan-ringan dulu aja soal Microsoft Word. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama bahas atau sama-sama bikin lah ya, bikin sebuah daftar isi gitu kan. Karena masih banyak sih teman-teman saya sih ini mah yang apa, bikin daftar isi itu masih manual gitu. Kayak gini contohnya, misalnya bab 1 pendahuluan masih kayak gini nih, terus dibikin titik-titiknya kayak gini nih. Nah, di tab, terus masih titik, nah ini titik, terus tab, misalnya halamannya halaman 1 gitu. Itu masih banyak yang kayak gitu gitu. Nah, di video ini akan saya bahas yang otomatisnya nih, gimana caranya bikin daftar isi yang otomatis gitu loh. Caranya gini, misalnya kita bikin dulu deh tulisannya bab 1, atau ini buat blank space dulu, blank page dulu aja deh. Misalnya bab 1 itu enter lah ya, pendahuluan. Terus kan ada lagi itu apa ya namanya tuh, subbab gitu ya. Misalnya 1.1, ini nggak otomatis bikin nih, kita pakai aja 1.1. Misalnya latar belakang ya, misalnya kalau pendahuluan latar belakang, terus 1.2 itu tujuan, terus rumusan masalah gitulah ya, rumusan masalah. Terus biasanya juga di laporan tuh ada, di dalam subbab ada subbab lagi gitu, kayak gini nih. Misalnya ntar kita tambahin dulu, define. Kalau misalnya teman-teman masih bingung caranya ya, liatin aja lah, ini cara bikin penomoran yang baru gitu. 1.1 biasanya kayak gini, 1.1, terus dalamnya ada satu titik apa gitu. Ini 1.3 berarti ya, 1.3.1 berarti. Nah kayak gini. Jadi niatnya di 1.3 ada pembahasan baru lagi nih. Misalnya 1.1 tentang masalah A. Contohnya aja nih ini mah. Nanti disesuaikan aja sama laporan teman-teman. Masalah B. Kayak gini. Ini rapiin dulu aja lah ya. Kayak gini, terus digeser. Diblok aja lah biar bareng. Kayak gini ya. Ya ini mah standar aja sih. Ya menyesuaikan aja sama yang teman-teman buat. Terus ini kita masukin ke references ya, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, references, add text level 1 ya, pilih untuk yang model-model bab 1, bab 2 itu masukin ke level 1. Add text level 1, terus kita benerin dulu deh ininya. Ini Times New Roman. Terus spacingnya juga benerin lah. Kayak gini, ini warnanya agak biru ya. Kita ubah jadi hitam. Terus yang ini juga, nah yang 1.1, 1.2, 1.3 sama kayak tadi, kita masukin
ke sini add text, terus level 2 tapi ya, level 2. Nah, kalau misalnya udah klik add text, kita masukin lagi yang ini nih, yang ada 3 nomor ini nih, add text level 3. Kalau misalnya udah teman-teman klik add text ini ke masing-masing level gitu udah dimasukkan, nah tandanya ada kayak gini nih, ada segitiga kayak gini nih. Ini tandanya berarti udah dimasukin ke apa, si add text ini nih. Setelah masuk ke add text udah level 1, udah level 2, level 3, teman-teman bisa langsung bikin nih si ini apa, karena ini blank page dulu deh, blank page, jadi hapus, masukin daftar isinya. Caranya masih references, table of content dulu. Nah, saya sih biasanya pakai yang ini nih, automatic table 1 atau table 2 sama aja sih sebenarnya. Nah, kayak gini kan udah muncul langsung apa, si subbab-subbabnya, bab beserta subbabnya lengkap dengan halamannya gitu loh. Ini ada di halaman 3 katanya. Nah, halaman 3 ya. Ini kan halaman 1, halaman 2 yang kosong, halaman 3 ini. Itu udah bener ya. Udah sih sebenarnya pada dasarnya gitu doang sih. Kalau misalnya teman-teman mau styling lagi, silakan lah. Ini daftar. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu nih. Kalau misalnya teman-teman lupa caps lock gitu, lupa caps lock. Kalau misalnya tadi kan diketik ulang lagi nih, ada cara cepatnya kayak gini nih. Teman-teman bisa blok, terus shift F3. Nah, jadi ini jadi kecil ya. Ini sedangkan ini huruf pertamanya doang dari masing-masing kata. Nah, ini jadi kapital semua. Pokoknya pencet aja lah shift F3 gitu. Terus ini kalau misalnya teman-teman mau styling juga masih bisa sih. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih, ini bab 1 pendahuluan. Jadi antara tulisan bab 1 dengan pendahuluan beda baris nih. Teman-teman bisa hapus dulu aja nih. Cara hapusnya, bloknya dari sini nih. Blok dari sini sampai ujung titiknya. Delete. Delete-nya pakai yang tulisan del ya, bukan backspace. Delete lagi. Spasi. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini ada underline-nya ya. Kita hapus underline-nya. Nah, kayak gini nih. Jadi lebih rapi ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau, misalnya nih ada revisian terus menyebabkan halamannya bergeser, teman-teman bisa gini aja, update table. Nah, update page number only gitu loh. Misalnya ya, kayak gini nih. Oh, ini pindahin aja deh ke sini. Sekarang si rumusan masalah ada di halaman lain lah ya, beda dengan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa gini aja, update table page number only. Nah, maka si rumusan masalah otomatis akan ganti nomornya nih, kayak gitu. Nomor halamannya akan ganti ya. Terus teman-teman juga kalau misalnya masih mau styling, ya atur-atur sendiri aja lah ya. Saya mau 12 Times New Roman, ini kan masih bawaan si mode daftar isinya gitu ya. Terus ini juga sama 12 Times New Roman, Times New Roman, Times New Roman, hitam. Nah, sebenarnya sih nggak ada bedanya ya dari segi tampilan dibanding yang titik apa, kayak tadi tab yang manual itu, ngasih titik-titik itu manual. Cuman ya bedanya cuman di penomoran aja lah ya. Tapi kalau dari segi tampilan nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi ada satu perbedaan yang cukup mencolok kalau misalnya kita bikin daftar isi pakai cara ini. Nah, perbedaannya kita bisa dilihat di sini nih. Kita Ctrl F dulu nih, Ctrl F, navigasi. Nah, di sini ada heading, ini. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Kalau misalnya buka di bagian navigasi, terus ke bagian heading, nah bisa langsung loncat ke, misalnya rumusan masalah tadi ada di halaman 5 nih. Nah, langsung loncat ke rumusan masalah. Terus mau balik lagi ke latar belakang, teman-teman bisa loncat lagi ke latar belakang gitu ya. Oke, terus ini kosong-kosong ini nih, ini di Word terbacanya ya sebagai teks kosong aja gitu. Stylenya masih, atau enggak apa ya namanya tuh, si add text-nya ini masih masuk gitu loh. Padahal ini kosong ya.
kita bisa hapus aja. Nah, ini juga sama, kalau diklik ini ada page goib lah ya ibaratnya ya, heading goib gitu, ini hapus aja. Sama ini juga, nah udah agak rapi ya. Kalau misalnya kita mau ke 1.1 tinggal klik aja. Nah kalau bikin daftar isi manual nggak akan bisa kayak gini nih, oke? Ya, saya cukupkan dulu aja tutorial kali ini untuk daftar isi. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ya masih membingungkan, teman-teman bisa tonton lagi aja lah videonya. Oke, selanjutnya ya mungkin kita masih bahas Microsoft Word lah ya. Pokoknya kita nggak akan yang Microsoft Word terus bakal random aja lah selanjutnya. Cuman akan saya rapihin aja di playlist gitu kan. Nanti ada playlist Microsoft Word, ada playlist Visual Basic dan lain sebagainya gitu. Oke, kita akhiri. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan juga tuh notifikasinya tuh si loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.